Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk pembelajaran daring. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, Ustazah cuma mau mengingatkan bahwasanya untuk Ananda, bagi yang pembelajaran ini tidak ada di buku, boleh dicatat ya, karena ada sebagian buku yang tidak ada di buku kita ya, yang sekarang Ananda pegang. Jadi nanti silahkan dicatat, ada yang tidak ada ya. Nah, pembahasannya yaitu perubahan ke ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara ASEAN. Ini adalah bab 1 dan poin-poinnya itu ada 4 yang kita pelajari ya. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dan manusia dan mengenal negara-negara ASEAN. Nah, ini yang akan kita pelajari untuk hari ini ya, pada tanggal 28 Juli 2020. Nah, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dan manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dan perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor manusia. Nah, perubahan ruang dan interaksi antar akibat faktor alam dan manusia. Nah, ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama kita bahas dulu tentang perubahan faktor alam ya. Nah, Asia Tenggara secara geografis dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu Asia Tenggara daratan dan Asia Tenggara maritim, yaitu Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos dan Vietnam. Ini adalah negara Asia dari Tenggara daratan. Sedangkan Asia Tenggara maritim yaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Timur Timur dan Filipina. Nah, ini adalah Asia Tenggara maritim ya. Untuk Timur Timur ini Ananda bisa skip dulu. Kenapa? Ini belum diakui oleh negara ASEAN. Jadi kita masih di 10 negara ya. Nah, Asia Tenggara maritim bertemu 2 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia. Perubahan ruang dan akibat interaksi antar ruang akibat faktor alam itu ada pemanasan global, penipisan lapisan ozon, hujan asam, puting beliung, kemarau panjang, banjir bandang, dan longsor. Ini adalah yang mengakibatkan faktor alam. Nah, yang kedua, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor manusia, yaitu iptek, kegiatan ekonomi, politik, konversi lahan, dan permukiman. Lanjut ke pembelajaran peta negara ASEAN. Nah, kita tadi sudah mengenal yang pertama A tadi, yaitu tentang apa tadi? Perubahan ruang dan interaksi antar manusia akibat faktor manusia dan alam. Nah, sekarang kita tentang mengenal negara ASEAN. Nah, negara ASEAN itu berdirinya di latar belakangi adanya berbagai persamaan ya, yaitu negara di Asia Tenggara. Unsur persamaannya yaitu meliputi alam, geografis, persamaan dasar, kebudayaan, dan persamaan nasib. Nah, ini adalah yang melatar belakangi terbentuknya berdirinya ASEAN ya. Nah, berdasarkan negara ASEAN, letak secara geografisnya yaitu terletak 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Ini adalah berdasarkan letak geografis ya. Nah, keseluruhan wilayah daratan dan perairan ASEAN Anda bisa lihat di sini ya. Nah, bisa lihat. Nah, Anda dibaca ya. Lanjut ke berdasarkan letak astronomisnya. Negara ASEAN terletak pada 26 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur, dan 141 bujur timur. Nah, ini adalah letak dari astronomis negara ASEAN. Nah, mengenal negara-negara ASEAN itu ada 10 negara ya. Sebenarnya ada 11, cuman Timor Leste ini belum diakui oleh negara ASEAN
mereka sudah mengajukan tapi belum disetujui oleh negara ASEAN ya. Jadi untuk sementara di buku ini adalah 10 negara ya. Yang B, mengenal negara-negara ASEAN. Para pendiri ASEAN Indonesia itu ada Malik, Malaysia Tuan Abdul Razak, Singapura Sinnathamby Raja Ratman, terus Filipina Narciso Ramos, dan Thailand Tan Koman. Ini adalah pendiri negara dari ASEAN ya. Nah, Ananda silakan dicatat negara ASEAN dan ibu kotanya. Ini dihafal dan dikumpul minggu depan paling lambat itu sudah dikumpul semua. Setoran videonya itu di grup Telegram ya. Di grup Telegram. Nanti Ustazah akan buatkan grup Telegram untuk video kiriman hafalannya ya. Jadi silakan. Tapi kalau yang tidak ada Telegram berarti kita ke WhatsApp saja. Tergantung nanti suara terbanyak yang dimana yang dikumpul ya, di Telegram atau di WhatsApp. Boleh nanti japri Ustazah di WhatsApp ya, suara terbanyak ya. Di grup nanti bisa Ananda komentar mau dikirim kemana video hafalan negara ASEAN dan ibu kotanya ya. Silakan di komentar di WA grup IPS kelas 8 ya. Oke, Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.